Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Ahmad dengan NIM 2402029 tingkat 1 Prodi Teknik Elektronika A. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Selamat menonton. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Maryam ayat 1-10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menanti kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun berlalu, beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Wahai istriku, semoga kita segera diberikan seorang anak. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita. Aku juga menginginkan hal yang sama, wahai suamiku. Kita harus berdoa dengan khusyuk agar Allah dapat mengabulkan permintaan kita. Semoga Allah dapat mengabulkan doa kita. Amin. Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba mohon karunia karena kami seorang anak dari keturunanku, agar kelak anak itu dapat meneruskan perjuanganku. Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang mandul, artinya tidak bisa memiliki anak. Aku tidak bisa memiliki seorang anak, wahai suamiku. Sekarang usiaku mulai menua. Bersabarlah wahai istriku, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Iya, suamiku. Aku akan terus berdoa. Meskipun doanya belum dikabulkan oleh Allah, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Doanya selalu sama, yaitu meminta agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat. Nabi Zakaria dan istrinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, meski tenaga untuk beraktivitas menurun. Tidak menurunkan semangat beliau dalam berdakwah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 4. Ia berkata, Nabi Zakaria menguasai banyak bidang keilmuan. Maka dari itu, beliau sangat menginginkan seorang anak untuk mewarisi keilmuan yang dimilikinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 5-6. Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam, istri Nabi Zakaria, dan ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron. Kisah keluarga Imron dijadikan sebagai salah satu nama dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Imron. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imron dan Hana telah bernazar kepada Allah untuk menyerahkan anaknya kelak menjadi orang yang taat kepadanya. Namun, sang ayah yaitu Imron meninggal saat Maryam masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hana menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Suatu hari, Nabi Zakaria menemui Maryam remaja sedang duduk di mihrabnya.
Beliau memperhatikan ada banyak makanan di dekat Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nabi Zakaria terkejut mendengar jawaban dari Maryam. Dari peristiwa itu, timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria. Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya, beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah. Ya Allah, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira. Apa itu, wahai Jibril? Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan permintaanmu dengan balasan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama tersebut. Ketiga, kelak ia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Keempat, ia seorang panutan. Kelima, ia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari zina. Keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul. Demikianlah Allah membuat apa yang Dia kehendakinya. Kalau begitu, beri aku sebuah tanda bahwa istriku sedang mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah waktu petang dan pagi hari. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kemudian beliau segera memberitahu kepada istrinya, "Wahai istriku, kita akan punya anak." "Hah? Benarkah itu, wahai suamiku? Aku akan mengandung seorang anak." "Iya benar, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Demikian akhir kisah dari kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, yang pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Yang kedua, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, harus sabar dan konsisten. Yang ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Nah, demikian kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.